kita akan belajar dari perumpamaan tentang anak yang hilang dari Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan 32. Saya akan membacakan dengan cepat. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu pada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku untuk berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikku telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan telah menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk berkat kasih setia Tuhan kami ada sampai dengan saat ini. Kami mau belajar firman-Mu, tolonglah kami mengerti dengan baik, berkati hamba-Mu sehingga dapat menjelaskan dengan benar. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, bukankah kita terharu ketika ayah anak itu mendapati anaknya pulang kembali? Anaknya yang sudah pergi meninggalkan ayahnya dan kakaknya, akhirnya pulang kembali. Hati Bapak mana yang tidak terharu dan tidak menerima anak itu? Sejelek apapun, sejahat apapun, sebesar apapun anak itu mengecewakan, hati seorang bapak pasti akan menyambut kembali anak itu.
Demikianlah sebenarnya Tuhan bersikap kepada kita. Sebesar apapun kita melakukan dosa, sebesar apapun kita mengecewakan Tuhan, ketika kita mau datang kembali kepada Tuhan, Tuhan mau menerima kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari sekian banyaknya pengajaran Yesus tentang perumpamaan, Yesus memberikan 3 perumpamaan kehilangan. Kalau kita lihat di perikop sebelumnya itu ada cerita perumpamaan tentang domba yang hilang. Kemudian di bawahnya perumpamaan tentang dirham yang hilang. Dan yang ketiga ini perumpamaan tentang anak yang hilang. Dan dari ketiganya, perumpamaan tentang anak yang hilang ini adalah perumpamaan yang paling menyentuh hati. Karena berkaitan dengan kehidupan pada masa itu, di mana banyak anak-anak yang kurang ajar terhadap orang tuanya. Yesus mengambil kesempatan kehidupan pada saat itu untuk mengajarkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena itu adalah kehidupan sehari-hari, di mana anak-anak tidak lagi menghormati orang tuanya. Orang tuanya dianggap sebagai barang atau sesuatu yang bisa memuaskan saja. Tidak dihormati sebagaimana dia seharusnya menaruh hormat kepada orang tuanya. Sebenarnya itu yang terjadi di antara orang-orang pada saat itu. Banyak orang yang tidak menghormati Tuhan, yang hidup dengan sesukanya sendiri. Bahkan ketika minta berkat kepada Tuhan, tidak minta dengan santun. Bapak Ibu perhatikan di ayat yang ke-11, 12, ya. Kata yang bungsu pada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milikku, milik kita yang menjadi hakku." Saudara, kalau saudara sebagai orang tua ada anak bilang seperti ini, kira-kira apa respon Bapak Ibu ini, khususnya Bapak Ibu ya, yang sudah punya anak yang sudah tuntas dewasa gitu, sudah beranjak dewasa atau pemuda gitu. "Pak, sini Pak, bagian hartaku Pak, kasih Pak." Kira-kira sini, ya. Bukannya kita kasih, "Sini, apa kamu bilang? Bapakmu loh masih sehat, masih hidup, masih muda, udah minta apa? Mau buat apa? Udah kamu di rumah ini aja." Ya, kira-kira seperti itu ya. Ini anak tampar aja nih. Tapi enggak loh yang dilakukan bapak itu loh. "Oke, baik, sini duduk. Ya, kalian berdua. Nih hartanya. Ini buat kakak, ini buat adik. Silahkan." Terima tuh hartanya kan. Si adiknya tuh, "Yes, senang. Maka aku akan pergi." Dan dia pergi meninggalkan bapaknya dan kakaknya, pergi meninggalkan keluarganya, hidup berfoya-foya menghabiskan uangnya sampai jatuh miskin dan melarat. Di situ dikatakan untuk makan saja nggak bisa loh, mau melamar kerja nggak bisa, nggak ada skill. Akhirnya ada orang yang kasihan jaga babi. Begitu laparnya dia mau makan ampas makanan yang harusnya dimakan oleh babi. Itu pun nggak boleh. Jangan, awas ya. Kalau ketahuan kamu makan makanan babi ini, itu pun nggak boleh. Betapa hancurnya anak itu. Dan dia akhirnya teringat orang tuanya yang kaya raya dan penuh kasih. Dia segera menyadari kesalahannya dan dia ingin bertobat, dan dia memutuskan bangkit berdiri dan kembali kepada bapaknya. Bersyukur loh dia segera insaf dan kembali kepada bapaknya yang kaya raya dan penuh kasih itu. "Mendingan aku balik aja ke rumah. Kalaupun aku nggak dianggap anak, aku bisa ngelamar kerja di rumah bapakku. Aku tahu persis siapa bapakku itu, orang yang sangat baik hati. Gak mungkin nanti aku akan dikecewakan. Tidak mungkin aku akan
dibuat sengsara. Dia ingat bapaknya itu orang yang murah hati, yang penuh kasih, dan itu sebagainya datang kepada bapaknya. Bapak Ibu, kadang tanpa kita sadari kita menjadi seperti seorang anak yang bungsu itu, sudah berkat Tuhan dan menyia-nyiakan berkat Tuhan. Beruntung kita segera sadar dan kita mau balik datang lagi pada Tuhan, seperti anak yang hilang ini. Bapak Ibu, perumpamaan ini sebenarnya mengajarkan tentang pentingnya arti pertobatan. Allah itu sangat senang akan adanya pertobatan orang berdosa. Begitu senangnya, sehingga seolah-olah Allah mengabaikan anaknya yang lain yang sudah setia kepadanya. Tetapi sebenarnya bukan seperti itu. Sebenarnya Allah itu adil untuk semua anaknya, dan Dia selalu memikirkan kebaikan untuk semua anaknya. Kalau tidak demikian, Dia pasti sudah memilih yang satu dan meninggalkan yang lainnya. Kenyataannya, Dia tetap melibatkan semua anaknya demi keutuhan bersama. Coba kita perhatikan di ayat 32, ayat 32 ayat terakhir saya bacakan. Demikian, mari kita perhatikan. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Bapak Ibu, ayah itu tidak berkata, aku bersukacita, aku bergembira karena anakku sudah pulang. Perhatikan di situ dia bilang, kita patut bersukacita, kita patut bergembira. Kenapa dia ngomong seperti itu? Karena dia tahu bahwa sukacita dan kegembiraan itu tidak seharusnya milikku saja, tetapi juga milik anakku si sulung. Maka aku ajak anakku si sulung itu untuk ayo, harusnya kita seneng loh. Lihat adikmu yang aku pikir sudah mati, aku pikir sudah hilang, ternyata masih hidup. Dan ternyata dia pulang kembali. Itulah sukacita Tuhan yang dibagikan kepada semua anak-anaknya secara adil. Bapak Ibu, kata ini menunjukkan bahwa ayah itu tidak membeda-bedakan kasihnya di antara si sulung dan si bungsu. Kasihnya itu tetap sama di antara mereka. Demikian kasih Allah kepada kita. Kasih Allah itu kepada kita, anak-anaknya itu tidak membedakan. Allah mengasihi semua anaknya. Ia tidak membeda-bedakan kasihnya di antara kita. Mungkin ada yang berpikir begini, enak dong Pak, jadi si bungsu Pak. Sudah berbuat salah, sudah mengecewakan, tetapi tetap dikasihi ayahnya. Bapak Ibu jangan salah loh. Si bungsu itu sudah melewati fase kehidupan yang susah dan sangat menderita. Bahkan untuk keinginan tadi makan saja nggak bisa. Makan bukan makanan yang layak, makanan yang tidak layak saja tidak bisa. Begitu menderitanya dia. Tidak ada orang yang mau peduli dan memberikan makanan kepadanya. Ia hampir-hampir saja mati karena kelaparan. Dan beruntungnya ia ingat kepada ayahnya. Maka dia kembali kepada ayahnya, insaf dan bertobat, lalu balik kembali kepada ayahnya. Nah, Bapak Ibu, kalau begitu, apakah kita masih berpikir enak ya menjadi si bungsu ya? Kalau kita berpikir enak dan tidaknya, ya pasti harusnya kita menjadi enak menjadi yang sulung dong. Saudara kalau di antara dua anak itu, saudara pilih anak yang mana? Yang sulung, ya. Ngapain yang bungsu? Udah gak tahu diri, kurang ajar, menghabiskan duit bapaknya berfoya-foya. Datang lagi minta penghasilan. Sebenarnya kesel ya sama anak itu. Siapa yang gak kesel? Siapa yang kesel? Ya, kesel. Saya emang kesel banget. Lu kesel banget tuh sama anak bungsu itu tuh.
Tuhan kesel banget sama si bungsu itu, yang adalah kita. Terkadang kita nggak menyadari, tetapi sekesal-kesalnya Tuhan, sekesal-kesalnya ayah itu, ketika anak itu berbalik datang kepadanya, dia sambut loh, dia terima lagi loh dengan kasihnya yang besar loh. Bahkan ditunjukkan dengan membuat pesta, panggil karyawan-karyawannya, sini, siapkan baju yang paling indah, yang paling bagus, lembu yang paling tambun, masak, kita akan pesta karena anakku sudah hidup kembali, anakku pulang kembali. Dibuat pesta seperti itu, menunjukkan betapa kasihnya yang luar biasa ayah itu kepada anaknya, betapa kasihnya yang luar biasa Tuhan itu kepada kita. Bapak Ibu, kalau kita berdosa, kalau kita salah, kalau kita jatuh terpuruk, jangan segan-segan kembali datang kepada Tuhan. Tuhan kita tuh baik, Tuhan kita tuh kaya, Tuhan kita tuh murah hati. Kenapa kita takut, kita segan? Orang banyak ditolong, kenapa kita anaknya malah takut kepadanya? Harusnya kita datang kepada Tuhan seperti itu. Intinya sekarang adalah di posisi apapun keadaan kita, entah kita menjadi si sulung atau si bungsu, apa yang kita lakukan untuk Tuhan? Jika kita ada di posisi si sulung, kita sudah aman, kita sudah nyaman, kita sudah enak dengan kehidupan kita, layani Tuhan dengan apa yang kita miliki. Muliakan Tuhan dengan apa yang dipercayakan kepada kita. Jangan sia-siakan Tuhan. Kan kita dari hidup enak, setiap saat berada dekat dengan Tuhan, nyaman, aman, penuh kelimpahan, gak ada yang perlu dikhawatirkan. Jangan malah aman lah, leha-leha. Anak bos, ngapain melayani itu, banyak membantu, suruh itu. Bukan bersikap seperti itu. Bapak Ibu, sementara banyak orang menyoroti si bungsu, kesel kepadanya, kira-kira ayah itu kesel nggak sama si sulung? Yang selalu dia lihat bangun pagi, lah kamu lagi sulung. Sementara dia ingat bungsu gak ada. Ya sulung, apalagi kalau si sulung bangun pagi ongkang-ongkang makan, suruh karyawan-karyawannya bekerja. Anak bos, betapa enggak jengkelnya ayah itu. Sama seperti itu, betapa enggak jengkelnya Tuhan kalau lihat kita sebagai si sulung yang sudah hidup nyaman enak bersama dengan Tuhan, leha-leha. Biar aja lah karyawan banyak, biar aja orang-orang gereja banyak yang melayani Tuhan. Aku mau leha-leha aja. Bapak Ibu, itu lebih menjengkelkan daripada si bungsu. Jadi, mari kita melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Nah, jika kita berada di posisi si bungsu, menderita sengsara, maka ingatlah Tuhan. Segeralah insaf kepada Tuhan, bertobatlah. Homecoming, muliakan Tuhan. Tuhan menunggumu, Tuhan menyambutmu. Ayo, datang kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, sejelek apapun, seberdosa apapun, sebesar apapun kesalahan kita, datang. Tuhan menunggu, Tuhan menanti kita dengan kasihnya yang besar. Bahkan ketika dilihat dari jauh, kita sudah punya niat aja, belum sampai kepadanya, Bapaknya sudah bangkit berdiri dan berlari untuk menyambut dan memeluknya. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan itu izinkan kita memilih apapun yang kita mau, silakan. Dan Tuhan terus amati. Tuhan sedih, tetapi Tuhan menunggu. Kapan kamu mau ingat? Kapan kamu mau sadar? Kapan kamu mau bertobat? Begitu Tuhan melihat kita sadar dan bertobat dan datang, betapa sukacitanya hati Tuhan seperti ayat itu. Jadi Bapak Ibu, baik posisi si sulung maupun si bungsu, kita berada di mana? Mari kita melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya.
Hikmah bagi kita pada saat ini, yang pertama, Allah itu memberikan kebutuhan kita di ayat 12. Ya, kalau kita baca ayat 12, kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikan kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Yang pertama, Allah kita adalah Allah yang murah hati. Ketika anaknya meminta kebutuhannya, Dia berikan apa yang kita minta tanpa bertanya macam-macam, tanpa memberi syarat macam-macam. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmah yang dapat kita ambil dari cerita ini, Allah itu menyambut kita. Dia menunggu dan menyambut kehadiran kita. Di ayat 20 dikatakan demikian. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bapak Ibu, Allah kita itu Allah yang penuh kasih, selalu menyambut kita dengan kondisi apapun keadaan kita. Dia menunggu kita dan Dia menyambut kita, memeluk dan mencium kita. Rasakan kasih Tuhan itu. Jangan menjadi mati rasa. Yang ketiga, saya mengambil hikmah ini, saya bagikan kepada saudara. Allah kita itu melegakan kita. Di ayat 31 dikatakan demikian. Ketika si sulung protes kepada ayahnya, kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dari segala kepunyaanku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Bapak Ibu, Allah kita itu melegakan kita, Allah kita itu meredakan emosi kita. Kalau kita sedang diterpa permasalahan dan kita terpancing, emosi kita bangkit, amarah kita, segeralah datang kepada Tuhan. Jangan abaikan Tuhan, karena Tuhan kita itu meredakan kita. Tuhan kita itu melegakan emosi kita. Kiranya ketiga hal ini menjadi berkat buat kita pada hari ini. Kami, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami ucap syukur kepadamu. Engkau sudah menjadi Allah yang luar biasa bagi kami.